Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam anak-anak. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Baik, insyaallah. Alhamdulillah, patut kita syukuri ya. Sehat adalah salah satu nikmat dari Allah yang sangat besar. Baik anak-anak, Ya Bapak. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pergaulan bebas, larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Kita ketahui bahwa pergaulan bebas dan zina itu adalah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah SWT yang harus kita hindari. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, kita berdoa supaya kita diberikan pemahaman untuk menerima pelajaran dan pelajaran yang akan kita terima nanti barokah. Silakan ketua kelas. Amin, Allahumma amin. Bahrus Muntaha disiapkan untuk berdoa. Baik Bapak. Teman-teman duduk siap. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing dengan harapan apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bahrus Muntaha. Iya Bapak. Sekarang Bapak mau mengisi daftar hadirnya dulu ya. Irfan Effendi, ada? Irfan ada ya? Ada Bapak. Ada Bapak. Muhammad Bayan, Ada Bapak hadir. Bahrus Muntaha, Hadir Bapak, hadir. Dwi, Hadir Bapak. Rumah, Hadir Bapak. Halimah, Hadir Bapak. Rumzil Aziza, Hadiro. berarti anak-anak ini lengkap ya? Lengkap Bapak. Apa? Lengkap Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Perhatikan gambar berikut. Coba sudah anak-anak lihat gambarnya? Iya Bapak. Gambarnya CCTV ini Bapak. Ini menurut anak-anak gambar apa ini? CCTV Pak. CCTV Bapak. Merekam. Kamera CCTV Pak. Pernah lihat di mana kalian? Di sekolah Pak. Di gerbang. Di sekolah kita kan ada Bapak. Ya, Supermarket Di sekolah Indomaret. ada. Supermarket di sekolah. Ya, di kelas, Bang. Oh, kantor guru ada Pak. di kantor guru ada
juga ya. Ya. Pak, Merekam kejadian yang terjadi waktu itu. Untuk Ini merekam. ya Bapak mengawasi Bapak, pengawas itu fungsinya menurut kami. Untuk merekam, mengawasi, Pak. merekam siapa? Ya. Merekam Kejadian di kejadian. situ. Ya, segala sesuatu Bapak yang ada di cakupannya menurut kami. Oh, ya, Ya, Fungsinya ya, Bapak. merekam. Dan yang bisa dilihat oleh siapa ini? Yang melihat Ya, rekamannya Bapak. siapa nanti? Yang memiliki kamera CCTV, Pak. Oh, yang memiliki kameranya, Kak. Penanggung Umpamanya jawab. Operatornya Bapak. di sekolah siapa Operator nanti? CCTV, Bapak. Operator Pak. CCTV. Ya. Ya, ini fungsinya untuk kalau di sekolah untuk mengawasi di ruang guru, untuk mengawasi guru. Kalau Indomaret untuk mengawasi pembeli, ya, pembeli. Tahukah kalian fungsi ini seberapa luas jangkauannya? Jangkauannya Pak, ya seruangan itu Pak. Kalau ruangannya, Itu, ya. iya. Ya, kalau menurut kami ya sejauh yang bisa dijangkau oleh CCTV itu Bapak. Menurut kalian, kalau kalian masuk ke ruangan yang ada CCTV-nya, kira-kira kalian nanti merasa terawasi atau gimana? Iya, Pak. Merasa terawasi, Pak. Karena Nah, semuanya ketika merasa- terekam. Ya, ketika merasa terawasi, apa yang kalian lakukan? Bersikap hati-hati. Hati-hati. Bersikap Ya. hati-hati dan bersikap Ya, baik. akan berhati-hati Tentu ya. kami tidak akan melakukan sesuatu yang menjadi pelanggaran Bapak. Karena Oh, kan iya. diawasi. Ya, betul, betul. Nah, ini cuma CCTV-nya manusia ini dan jangkauannya sempit. Ada lagi CCTV yang jangkauannya luas, yaitu CCTV-nya siapa? CCTV milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, di dalam ruangan, jadi di luar ruangan, bahkan di dalam lubang semut pun kita bersembunyi, Allah pasti tahu. Pasti tahu. Ya. Pasti. Kemudian Allah itu menciptakan makhluk gaib. Kalian tahu itu makhluk gaib apa? Yang tidak Iya, terlihat Pak. mata. Yang tidak Yang bisa Kasat dilihat. mata. Makhluk kasat mata. Kasat mata ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Di antaranya yang termasuk makhluk gaib itu apa saja? Setan. Neraka. Malaikat Bapak. Jin. Malaikat. Setan. Malaikat. Jin. Surga. Nah, Tuyul masuk ya. Ada ya Bu, tuyul Bu. mungkin tuyul ya. Hantu, Pak. Nah, sekarang materinya yang akan dibahas tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Jadi Allah menciptakan malaikat dan memberikan tugas kepada para malaikat. Ya, salah satunya malaikat yang menjaga kita. Malaikat siapa? Sebagai CCTV kita. Id dan Atid. Atid dan Atid, ya. Yaitu tadi ya. Ini sebelum masuk materi. Sekarang materi iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, tujuan kalian mempelajari materi ini, yang pertama diharapkan kalian meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, diharapkan dapat menyebutkan 10 malaikat-malaikat Allah yang wajib diimani beserta tugas-tugasnya. Yang keempat, menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjelaskan makna isi Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mengaitkan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Yang kedelapan, menyajikan cara membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang sembilan, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, selanjutnya anak-anak, ini ada peta konsep. Sudah kalian lihat peta konsepnya? Bisa kalian lihat? Iya, Bapak. Ya. Iya, Bapak. Iman kepada malaikat-malaikat Allah SWT yang pertama yaitu penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah SWT. Yang kedua, memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kepada pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan iman. Ada yang tahu? Ya, Bapak. Ya, silakan Bahrus. Iman itu adalah percaya, Bapak, yakin bahwa Allah ini menciptakan makhluknya yang bernama malaikat. Setelah diyakini, maka kemudian menurut kami adalah bagaimana kemudian keyakinan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Mungkin yang lain? Saya, Pak. Masuk Bapak. Ya. Bu Lutfi dulu Anda, Lutfi. Bapak. Lutfi, silakan. Oh ya Bapak. Iman itu percaya. Maksudnya adalah percaya atau yakin, meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diaplikasikan dengan perbuatan. Itu Pak, iman. Ya, betul. Tambah, Ya, Pak. silakan. Bu Halimah. Iya, Pak. Iman adalah meyakini dengan hati, i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil arkani wa aqwalun bil lisani, Pak. Oh iya. Ya, betul. Jadi iman itu ya meyakini di dalam hati, terus mengucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, ketiga unsur tadi ya harus ada. Kalau tidak ada salah satunya, masih belum bisa dikatakan Beriman. beriman. Contohnya, cuman mengatakan melalui lisan saya beriman, tetapi hatinya tidak beriman, maka itu masih belum dikatakan Beriman. Jadi beriman itu harus ada tiga-tiganya.
yaitu kemantapan, keyakinan di dalam hati. Dibuktikan dengan perbuatan. Nah, pembuktian itu berupa apa, anak-anak? Berupa perbuatan, Pak. Ya, perbuatan Ketakwaan, Bapak. Ketakwaan, Bapak. Ketakwaan, ya, Aman apa yang betul. diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Ya, betul. Itu yang disebut iman. Terus pengertian iman kepada malaikat berarti mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat juga berarti mengimani dan amalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada malaikat. Terus selanjutnya dalil tentang iman kepada malaikat ini terdapat di dalam Quran surat apa dan ayat berapa? Saya sebutkan saja ya, saya suruh saja ya. Halimatus Sa'diyah. Iya, Bapak. Dalilnya. Ya, silakan. Dalilnya ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 285, Bapak. Nah, Yang kalau silakan dibacakan, Halimah baca ayatnya dengan tertil. baik, Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Bapak. Masya Allah. Ya, sudah. Artinya, Bapak. coba baca Lutfi artinya. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ya, itu dalil tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285, bahwa kita diperintahkan untuk beriman kepada di antaranya Malaikat-malaikat Allah. kepada Allah, kepada kepada Allah. malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ya. Terus ada surat lagi yang berkait yang tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dalil tentang beriman kepada malaikat Allah itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Coba bacakan ayatnya. Rumah, coba rumah. Rumah ada? Ya, Pak. Ya, silakan bacakan ayatnya. Gimana tadi? Ya, ini Bapak. Slide-nya nggak tampil. Ya, Oh iya, i- lupa ini saya, Bapak ya, lupa digeser. Tunggu sebentar. Ya, sudah tampil. Tampil, Bapak. Alhamdulillah. Ya, silakan. Surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله. Ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad, dan kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, tersesat, maka sudah jauh. Selain dari Al-Quran juga terdapat dalil dari hadis. Yang bunyi hadisnya, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, hadis tersebut ya merupakan rukun iman. Nah, iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang keberapa? 2. Beriman yang Dua. Rukun iman yang kedua. Iya benar. Jadi hukumnya beriman kepada malaikat itu apa? Wajib. Wajib ya. Jadi orang Islam itu harus iman kepada rukun iman yang 6 itu ya. Iya, Bapak. Ya, Bapak. Ya, Pak. Sudah Ya, paham? Bapak. Paham, Ini sudah Bapak. jelas, ya? Insya Allah. Paham? Ya. Paham. Kita Insya paham. Allah. Nah, mari kita lanjut ya. Ya Bapak. Ya, Pak. Terus kita sudah tahu pengertian iman, pengertian iman kepada malaikat serta dalil-dalilnya. Sekarang malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani ada berapa? 10. Beserta Jibril. tugasnya, beserta tugasnya. 10. Bayan, coba bayan. Malaikat Allah. Itu bayan ya. Sudah Silakan. wajib percaya. Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rezeki, Israfil peniup sangkakala, Azrail pencabut nyawa, Mungkar dan Nakir penjaga di kubur, Raqib dan Atid pencatat amal salih, penjaga di neraka Ridwan, Jaga di surga. menjaga di Nah, surga. itu ya nama-nama 10 nama malaikat. Tepuk tangan dulu ya buat Bayan. Ya, Suaranya Bayan bagus, Pak. ya bagus. Karena bagus, Penyanyi Ya. Pak Bayan. yang tadi juga yang baca tertil bagus sekali. Yang Iya, suara Dan- kalian bagus. Juara, Ya. Bapak. burungnya juga bagus sekali. Semuanya Masya bagus. Saya kasih Alhamdulillah. hadiah bolpen satu-satu ya. Alhamdulillah. Bapak. Alhamdulillah. Yang baca artinya Ya. Pak. Iya, yang baca artinya tadi Penghapus. dapat bolpen sama stick X-nya ya, bonus stick X. Ya. Ini 10 nama malaikat dan tugasnya ya. Nah, ini coba malaikat Mikail ini ya. Saya tidak akan membahas satu persatu ya. Malaikat Jibril itu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Malaikat Mikail ini tugasnya
membagi rezeki, membagi rezeki kepada siapa? manusia, kepada hewan, semua dan makhluk Allah, tumbuh-tumbuhan, Bapak. semua makhluk Allah. Ya, jadi semua makhluk ya. Ya, Nah, kalian tahu apa yang disebut makhluk? makhluk Yang adalah diciptakan oleh diciptakan Apa yang Allah. disebut makhluk? Man khalaqal khaliq. Ya, suaranya tidak kedengaran. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, Bapak. makhluk itu ma'adullah, Makhluk itu Pak. adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Iya, benar. Jadi bukan hanya manusia ya. Jadi Iya, Bapak. Iya, masuk Bapak. hewan, tumbuh-tumbuhan, juga semuanya makhluk Makhluk mendapatkan rezeki dari Allah. Allah subhanahu wa Allah. ta'ala. Dengan air hujan Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan hewan dapat mendapatkan Rumput. terus tumbuhan malaikat itu. Israf itu tugasnya meniup sangkakala. Nah, ini Bapak. tugasnya. Malaikat itu taat sejak diciptakan. Jadi kalau tugasnya untuk meniup sangkakala, nah, akan tetap bertugas sebagai peniup sangkakala. Dan sampai saat ini sangkakala itu masih belum Ditiup. ditiup. Coba seandainya misalnya Bayan yang diberi tugas untuk menjaga untuk meniup sangkakala, kira-kira apa yang terjadi? Ditiup, Pak, kalau ada Tiup. acara ulang tahun. Ditiup trompet. Tidak mungkin, Suaranya Bapak. tidak jelas, Bayang Bapak. manusia bukan malaikat. Anak-anak, Salah dan lupa. Nanti ini tidak jelas. ketiduran saya, Bapak. Nanti bisa dibujuk Bapak. Tidak menyiapkan berkala karena takut kiamat. Iya. Nah, kalau manusia yang dikasih tugas untuk meniup sangkakala, pasti dites itu, dicoba. Kayak apa bunyinya ini. Nah, sebelum waktunya. Maka dari itu, karena malaikat itu selalu taat patuh terhadap perintah Allah, selama tidak diperintahkan untuk meniup, tidak akan ditiup. Oke, langsung saja ya. Oke, langsung. Keimanan kepada malaikat yang pertama, kesadaran diri terhadap adanya Bahwa malaikat ada malaikat Allah Allah di dalam menjalani kehidupan ini, di mana berada, sadar bahwa ada yang sendiri bisa mengendalikan diri. Untuk Pak Saiful masuk ke penutupan Pak Saiful ya. Pak Saiful, mohon maaf Iya, Bapak. Ibu. Ya. Masuk penutupan ya. Iya, Pak. Ya di Penutup Pak Sul. masuk tahap penutupan. Ini tahap penutupan ya Bapak. Atau bagi kelompok dulu Pak? Ya. Penutupannya, Pak. Ya. Baik, anak-anak sudah Bapak jelaskan dari tadi. Insya Allah Bapak. Paham, sudah paham. Ya, paham, Bapak. Sampaikan ya, kita tahu bahwa Allah menciptakan makhluk gaib ya, yaitu salah satunya malaikat, dan kita harus yakin dan percaya kepada malaikat beserta tugasnya. Dan dimanapun kita berada, kita harus mawas diri ya, bisa menjaga sikap ya, perbuatan kita, karena semua sikap dan perbuatan kita itu
dilihat oleh Allah SWT dan disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah SWT yang tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Baik anak-anak, dari lembar LKPD yang sudah Bapak kasihkan tadi, ya, kalian kerjakan di rumah ya. Siap Bapak. Iya Bapak. Selain lembar LKPD tadi, selain LKPD tadi, ada tugas tambahan untuk kalian, yaitu meresum, ya, meresum tentang iman kepada malaikat. Untuk minggu depan, Bapak akan Baik Bapak. Baik Bapak. Insya Allah Siap Bapak. Bapak. dilakukan dari pelajaran hari ini. Semoga yang dijelaskan dari depan sampai akhir dapat dipahami oleh kita semua dan bermanfaat menjadi Amin. ilmu yang barokah. Kita tutup Amin. dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.